Halo Cusamen, kembali lagi bersama Tius di sini di podcast kesayangan kita, School of Life. Aku mau sapa kamu, aku harap kamu juga baik-baik aja kabarnya. Aku harap kamu tetap semangat dalam menjalani hidup ini, dalam apapun yang kamu kerjain, dalam apapun yang sedang kamu hadapi. Jangan menyerah, hidup adalah proses, dan ingat, yang paling utama dalam sebuah proses itu adalah perubahan karakter, perubahan mindset. Naturally, tentu saja, perubahan yang menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk, aku harap. Oke, terima kasih buat dengerin podcast ini. Aku mau bahas satu tema yang akhir-akhir ini aku sedang dalami, akhir-akhir ini aku sedang menyibukkan diri dengan tema ini, yaitu propaganda media zaman modern. Ya, propaganda. Kalau kita dengar kata propaganda, apa sih yang ada di benak kamu? Wih, propaganda itu jelek, propaganda itu nggak bener nih, atau antikris, atau dajjal, mungkin yang tahu. Aku coba cari apa sih arti dari propaganda itu, dan aku menemukan di salah satu halaman internet, yaitu lektur.id, lektur.id. Dia bilang, ini dalam bahasaku ya, propaganda adalah reklame yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. Yang artinya juga nggak harus ke arah yang baik saja, tapi juga bisa ke arah yang buruk. Dan juga sebaliknya, nggak cuma yang buruk doang, tapi juga bisa yang baik. Nah, di sini aku mau bahas sisi yang nggak baik, yang menurutku sangat memanipulasi hidup kita. Banyak banget. Di sini aku mau disclaimer, aku nggak mau mempengaruhi kamu, aku nggak mau mempropagandakan pendapat aku. Jadi kamu bisa tentuin apakah ini berguna buat kamu, apakah kamu bisa belajar apa enggak. Kamu punya decision sendiri, kamu punya keputusan sendiri untuk menentukan. Oke, good. Kita mulai dari propaganda. Tadi artinya sudah ketemu dari lektur.id, dan intinya berarti reklame kan? Berarti intinya promosi. Berarti intinya itu menyebarluaskan sebesar mungkin, dan cuma informasi-informasi tertentu aja yang dikeluarkan di reklame itu, nggak semua. Jadi makanya menurut aku werbung atau iklan itu adalah salah satu cara dari propaganda menurut aku ya. Dan ini akan sangat-sangat berdampak kalau bisa disebarluaskan sebanyak mungkin. Jadi sarananya adalah televisi, sosial media, film-film, dan musik. Dan kalau kamu bisa nyebutin beberapa hal lain di mana bisa memasukkan reklame-reklame atau iklan-iklan atau werbung, itu juga termasuk. Jadi intinya supaya orang lain tuh melihat, orang lain itu bisa terus diingetin gitu tentang hal itu. Contoh kayak gini, Coca-Cola adalah minuman yang cukup terkenal di seluruh dunia. Dia punya pasar yang gede banget di dunia ini. Ya sebenarnya menurutku produknya nggak mahal untuk memproduksi itu, tapi kenapa dia sukses besar? Karena dia terus mengingatkan kita masyarakat, ini loh aku punya produk Coca-Cola. Ini loh kalau kamu sedang kehausan, Coca-Cola ini bisa nyegerin gitu. Jadi kita bisa lihat banyak banget iklan-iklan yang dikeluarkan sama Coca-Cola, dan itu selalu mengingatkan kita gitu. Jadi kalau kita lupa, kita ingat Coca-Cola. Di mana-mana, di warung-warung, di restoran-restoran juga ada tulisan Coca-Cola. Jadi kita semua familiar sama Coca-Cola, dan kita nggak ngerasa aneh kalau dengar kata Coca-Cola. Jadi dampaknya apa sih dari propaganda itu? Dia tuh mengarahkan opini kita, penggiringan opini kepada hal-hal yang membuat propaganda itu mau. Contoh kayak tadi, oke, kalau kamu haus, kamu butuh kesegaran, Coca-Cola itu adalah solusinya. Dia cuma kasih reklame itu gitu. Dia nggak bilang kalau kamu mau segar, kamu minum air putih. Enggak, karena dia lagi mempropagandakan atau mereklamekan produk Coca-Cola gitu. Yang aku maksud di sini bukan hal yang negatif dari ini, karena itu memang strategi marketing. Cuman ada 3 hal yang aku mau bagi sama kamu tentang propaganda yang negatif. Yang pertama adalah kecantikan. Kedua adalah pernikahan atau suami istri. Yang ketiga adalah dalam hal keuangan.
Oke, kita langsung aja ya. Tadi itu pengantar. Sekarang aku mau langsung ke topik pembicaraan kita, yaitu propaganda yang media modern zaman sekarang sampaikan kepada kita tentang kecantikan dulu. Kita perhatiin, menurut kamu orang yang cantik itu seperti apa? Mau cewek mau cowok, aku yakin semua banyak yang setuju. Cantik itu kulitnya putih, cantik itu badannya montok, berisi, nggak gendut, dadanya besar, bokongnya gede, dan bahkan mungkin buat beberapa orang, cantik itu adalah wanita yang selalu mempunyai gairah seks, kapanpun dan dimanapun. Cantik itu wanita yang pakai pakaian seksi, menarik banget. Wow gitu. Iya. Menurut aku, nilai-nilai ini adalah salah satu dampak dari propaganda media yang ada. Cantik itu nggak melulu penampilan luar kok. Tapi menurut aku, cantik itu lebih kepada karakter dan sikap seorang wanita dalam menghadapi segala sesuatu. Itu justru sangat bernilai di mata aku. Bukan dada yang besar yang montok, karena dada itu ada untuk menyusui anak kita, anaknya dia, bukan buat kita mainan seks, bukan buat kita nafsu, tapi itu adalah untuk makanan dari bayi. Itu adalah buah dada. Itu diciptakan untuk memberi makan bayi, bukan sebagai perangsang seksual secara optik maksud aku. Lalu cantik itu bukan melulu warna kulit yang putih. Ada berapa banyak banget orang di dunia ini yang berpikir kalau kulit putih itu cantik. No, seperti aku bilang, cantik itu lebih pada sikap dan perilaku. Mau kulitnya putih, mau badannya seksi kayak gimana, tapi kalau perilakunya nggak cantik, aku yakin banyak orang yang sebel. Meskipun aku percaya setiap orang bisa berubah. Coba deh kita lihat, ada berapa banyak sih di Instagram, YouTube, Facebook, atau di film Hollywood, cewek cantik itu selalu badan ramping, nggak ada lemak sama sekali, hampir sedikit lah lemaknya, sedikit banget, dadanya gede, bokongnya gede, terus kayak punya menarik sensual gitu, menarik secara seks gitu. Buat kita yang nonton film-film Hollywood, wow cantik banget ya, wow menggiurkan gitu. Padahal enggak. Menurutku itu adalah salah satu cara propaganda kepada kita untuk menggiring kita punya opini tentang kecantikan. Apakah itu baik, apakah itu buruk, kamu yang tentuin sendiri. Menurut aku, propaganda cantik, seksi, cantik, menggairahkan itu adalah propaganda yang negatif menurut aku. Karena itu mengeksploitasi wanita itu adalah objek seksual. Wanita itu adalah objek yang kalau dia badan gede, kalau dia susunya besar, dia seksi, dia langsing, dia wow gitu, mengiring opini kita itu adalah wanita cantik, itu adalah wanita idaman. Padahal enggak, setiap wanita itu cantik. Tolong jangan pernah lupain itu. Setiap wanita itu cantik, setiap warna kulit apapun yang ada pada wanita itu cantik. Please, pulihin dirimu sendiri. Kalau kamu berpikir aku kurang putih, please jangan dengerin suara-suara aku itu kok dadanya kecil ya, temanku dadanya gede. Buat kamu yang cewek maksud aku ya, please jangan bilang kok aku pendek ya, aku nggak tinggi. Yang buat kamu yang tinggi, aduh teman-teman pendek-pendek, aku tinggi banget, mana ada cowok yang mau sama aku. Please come on, enggak kok, kamu cantik banget. Kulit kamu sawo mateng, itu kulit kamu terlahir dengan kulit itu. Be thankful, mengucap syukur, benahi sikap, benahi perilaku. Kalau kamu tahu kamu masih lemah dalam emosi, misalnya maksud aku emosi marah ya, kamu masih suka marah-marah, kamu masih meledak-ledak, kalau kamu tahu itu kelemahan kamu, perbaiki itu. Misalnya kamu lemah dalam hal mengampuni, kamu orang yang pendendam, benerin itu, hapus kepahitan, hapus dendam, ampuni. Daripada kamu beli produk kecantikan buat mutihin badan kamu, buat pelangsing, pil-pil pelangsing, menurut aku mending kamu pakai uangmu itu untuk perbaiki karakter kamu. Misal kamu mau ikut seminar apa, seminar psikologi, keagamaan, apapun itu lebih worth it menurut kamu. Karena fisik kamu tuh udah bagus, udah sempurna buat kamu. Mungkin kamu yang obesitas, oke, obesitas, kamu harus mungkin belajar olahraga, tapi bukan berarti kamu gak cantik. Kamu obesitas, gak ada hubungannya sama kamu cantik apa enggak. Karena cantik itu adalah di hati, di karakter, di sikap.
Aku nggak bilang cewek nggak boleh dandan, nggak. Dandan lah, tapi dengan secukupnya gitu. Yang simple aja. Jangan nutupin wajah kamu yang natural. Jangan sampai nutupin wajah kamu yang sebenarnya bersinar. Saat wajah kamu bersinar, terus kamu kasih make up, ketutupan. Aku nggak bisa lihat lagi gimana kamu. Kamu nggak harus setipe. Maksud aku ngomong sama kamu sebagai cowok dan kamu cewek. Mungkin kamu nggak harus selalu menjadi tipeku. Tapi kan kecantikanmu itu tidak merubah siapa kamu. Jadi kamu tetap cantik. Meskipun bukan tipe aku, kamu tetap cantik. Begitu juga yang cantik tipe aku, buat cowok lain belum tentu itu cantik. Tahu nggak sih? Atau menarik lah. Karena aku bilang cantik itu hati sama sikap. Oke, maksudku menarik. Yang menarik buat aku belum tentu buat temanku menarik. Dan juga sebaliknya. Jadi be proud of yourself. Be bold. Semangat. Percaya sama kamu sendiri. Pulihkan gambar diri kamu. You are beautiful. Kamu cantik. Juga buat cowok-cowok ini. Zaman sekarang kalau bilang jantan, kekar, kokoh, cowok yang bodybuilding, kurus, nggak ada lemak sama sekali, muscle, six packs, abs gitu kan. Wow, lengannya gede bro. Oke, nggak apa-apa. Aku nggak bilang mereka jelek. No, keren banget mereka. Bahkan itu bisa bilang bahwa mereka punya konsistensi yang luar biasa. Mereka punya niat yang bagus karena mereka kan nggak sehari semalam itu, harus tiap hari fitness, harus rutin makan dijaga. Wow, hebat. Cuman gagah ganteng itu bukan itu. Cowok seksi itu bukan itu doang. Cowok itu lebih dilihat gimana dia bisa tanggung jawab, gimana bisa dia mewakili dirinya di hadapan orang lain, mewakili keluarganya di hadapan orang lain, gimana dia bisa mengasihi keluarganya, gimana dia bisa menjaga, gimana dia bisa cari uang, gimana dia bisa mengatur, mengembangkan diri. Itu yang dilihat cowok. Menurutku itu lebih valuable, lebih bernilai daripada fisik. Buat apa ganteng tapi boros? Dalam arti nggak bisa ngatur uang. Buat apa badan kekar tapi nggak mau kerja? Cuma fitness doang. Nggak mau tuh kerja. Capek kalau kerja, tapi kalau fitness semangat. Buat apa? Ya sih? Seimbang gitu. Be balanced. By the way, ngomongin masalah lemak itu bagus. Dia adalah penyimpan makanan. Saat kita mungkin butuh cadangan makanan, dia disimpan di sel lemak. Memang berlebihan tuh nggak baik. Cuman lemak itu butuh. Bahkan untuk sistem syaraf. Kalau kamu yang pernah belajar biologi atau kamu dokter, kamu tahu fungsi lemak itu apa dalam sistem syaraf. Oke, kita move on di poin yang kedua. Yang pertama tadi kecantikan ya, propaganda kecantikan di dunia ini. Oh ya, aku mau tambah poin dulu. Karena propaganda ini, dalam hal kecantikan, ada banyak banget wanita yang ngerasa dia tuh nggak cantik. Karena kecantikan yang digembor-gemborkan di media sosial adalah cewek yang putih, seksi dalam arti susunnya besar, perutnya kecil, ramping, bokongnya besar, dan punya gairah seksual yang besar. Itu yang dinamakan cantik oleh dunia. Padahal mereka semua memang ingin mempresentasikan itu. Jadi mereka olahraga, jaga makan, jaga minum, modeling, semua jaga makan, jaga minum, olahraga untuk mempresentasikan itu. Padahal juga semua orang, semua cewek itu nggak semua bisa punya waktu untuk olahraga kayak gitu. Mungkin mereka harus jadi ibu rumah tangga, mereka harus kerja, mereka single parent, mana ada waktu kayak gitu. Beda sama model, sama artis. Mereka emang dibayar untuk menjaga tubuh mereka. Beda banget. Meskipun ada artis juga yang gendut, ada artis juga yang badannya nggak bagus. Ya udah gitu. Cuman kamu harus tahu cewek-cewek itu dibayar untuk jaga tubuh mereka. Kalau mereka sembarangan, mereka bisa kehilangan job. Dan cewek-cewek itu banyak banget yang bilang, aku tuh nggak cantik ya, dia yang cantik. Cantik tuh kayak gitu. No, you are beautiful. You are beautiful. Bilang sama dirimu sendiri. Sebut nama, kalau namamu Siska. Siska, kamu tuh cantik. Ngomong sama cermin. Siska, kamu itu menawan. Siska, kamu itu beautiful. Wow, percaya diri lah. Jadilah percaya diri lebih lagi. Itu jadi kayak sayangin dirimu sendiri gitu loh. Kamu mau dengan mudah memuji orang lain, kesuksesannya, kecantikannya. Tapi kenapa kamu pelit sama pujian untuk dirimu sendiri? Why? Puji dirimu sendiri. Bilang, aku seneng banget aku hari ini bisa meraih ini. Wow, good job Tius, misal gitu sama aku. Aku juga bilang, wow keren ya, aku suka banget loh, makanan ini enak, aku masak, misal gitu.
I give myself appreciation. Aku kasih diriku sendiri penghargaan. Tapi tetap nggak boleh sombong. Beda lagi. Bedain. Oke, move on. Kedua, suami istri atau pernikahan. Kita tahu di dunia ini apa yang mendasari pernikahan. Coba. Setiap kita setuju cinta. Cinta aja nggak cukup bro. Butuh uang, butuh karakter. Benar, setuju. Tapi aku kasih kamu satu rahasia yang nggak semua orang tahu. Bahwa cinta itu nggak cukup. Bukan masalah uang, bukan masalah karakter. Tapi landasan dari rumah tangga, dari suami istri itu ada 2. Dan itu sama pentingnya. Nggak bisa cuma 1 doang, nggak bisa. Yaitu cinta dan hormat. 2 ini harus dipunyai oleh sebuah pasangan. Cinta dan kehormatan. Love and respect. Cowok itu butuh yang namanya dihormati sama pasangannya. Cowok itu butuh yang namanya dikasih pengakuan sama pasangannya. Sedangkan cewek itu butuh yang namanya dicintai sama pasangannya. Jadi 2 konsep ini penting banget. Berapa banyak kita cuma tahu I love you, I will marry you. I love you, I will marry you. No, cewek-cewek, kamu butuh menghormati suamimu. Cowok-cowok, kamu butuh mencintai istrimu. Karena apa? Cowok itu lebih mudah menghormati daripada mencintai. Makanya penting banget buat cowok belajar mencintai istrinya. Kebalikan sama cewek. Cewek-cewek itu mudah banget untuk mencintai seseorang. Dalam arti mudah itu nggak gampangan, tapi lebih mudah untuk menyalurkan emosinya dengan cinta, berdasarkan cinta. Tapi cewek itu nggak gampang untuk bisa hormat. Makanya cewek-cewek belajar hormati suamimu. Ada kok, kalau ditanya, beberapa suami-suami, aku pernah baca buku, kamu kalau ditanya lebih milih pasanganmu mencintai kamu atau pasanganmu punya respect sama kamu. Sebagian besar, lebih dari separuh audiens yang ditanya, mereka bilang, aku lebih baik milih orang yang menghormati aku. Ini nggak banyak dipropagandain di sosial, di dunia ini. Cuma cinta. Berapa banyak pasangan yang nggak ngerti dan berantakan rumah tangganya. Karena mereka nggak tahu, mereka pikir cuma cinta doang. Nggak cukup. Respect itu butuh banget. Saat cowok nggak ngerasa dikasih respect sama cewek, apa yang dia lakukan itu cenderung untuk tidak mencintai cewek itu, istri itu. Dan saat istri merasa, oh suamiku nggak mencintai aku, dia akan cenderung tidak respect suami. Dan ini terus muter-muter tambah semakin parah, dan akhirnya hambar. Ya udah cerai aja. Itu kayak lingkaran setan gitu. Tapi kalau suami istri itu bisa tahu, oh enggak, kalaupun istriku enggak hormat sama aku akan tetap belajar mencintai dia. Mungkin saat kamu bilang kayak gitu, suami-suami, istrimu akan jadi berubah. Oh, dia sayang banget sama aku, oke, aku belajar menghormati. Enggak secara langsung mungkin, oh iya, suamiku udah cinta banget sama aku, oh iya, dia layak untuk dapat respect aku, misalnya gitu. Begitu ya sebaliknya, saat istri-istri tahu rahasia ini, meskipun suamiku kelihatannya nggak sayang sama aku, tapi aku mau tetap hormati dia sebagai kepala keluarga. Wow, amazing gak sih? Ini kamu bisa praktekin. Kalau kamu yang udah berkeluarga, kalau kamu belum, ingat, cinta sama hormat ini jadi satu. Nggak ada ini yang lebih penting, itu yang lebih penting, nggak. Dua-duanya harus jalan. Oke? Terus propaganda yang ketiga adalah uang. Pernah dengar nggak sih? Ada lagu dari siapa ya, aku lupa, bahasa Inggris. Dia bilang, kalau ada orang yang ngomong bahwa uang itu bukan segalanya, bahwa uang itu tidak bisa menyelesaikan segala masalah, mungkin dia nggak punya cukup banyak uang. Lucu juga sih. Mungkin buat beberapa orang, wow, berani juga orang ini, atau it's very true. Well, satu hal yang aku tahu, bahwa uang sangat penting, tapi uang bukan segalanya. Kita nggak bisa beli apa-apa tanpa uang. Tapi to be honest ya, menurut aku uang itu adalah berkat atau rezeki yang paling murah yang Tuhan bisa kasih buat kita. Meskipun uang itu penting, meskipun tanpa uang kita nggak bisa beli apa-apa, tapi uang adalah berkat yang paling murah yang bisa kita dapatkan. Be thankful buat waktu yang kamu punya. Be thankful buat keluarga kamu. Be thankful buat orang-orang di sekitar kamu. Be thankful dengan apapun yang sekarang ada di dalam tangan kamu, di sekitar kamu. Kamu punya satu laptop, mau butut, mau tua. Be thankful for that kalau itu masih bisa jalan. Kalau kamu butuh laptop banget, tabung. Ada uang, kalau bisa beli-beli. Love yourself, nggak apa-apa. Tapi first step,
be thankful buat apa yang kamu punya. Makasih dulu sama laptop yang kamu ada. Karena menurut aku rasa syukur itulah kunci dari kepuasan, kunci dari kebahagiaan, kunci dari damai sejahtera itu rasa syukur. Oh, makasih banget Tuhan, aku punya satu istri yang luar biasa. Ya, satu aja kalau bisa, jangan banyak-banyak. Satu aja sudah pendewasaannya tanpa henti, ya kan. Kalau banyak-banyak jadi, wah ini belajar yang mana nih harusnya gitu. Gitu. Satu aja tapi seumur hidup. Belajar sampai mati, belajar bareng-bareng sambil pegangan tangan. My wife is not perfect, but I am also not perfect. Kita banyak banget kekurangan, kita banyak banget sakit hati satu sama lain, kita banyak banget kepahitan, kita banyak banget trauma-trauma masa kecil yang belum beres sampai sekarang terus dibawa ke pernikahan. Banyak banget kita dua karakter yang berbeda sangat. Tapi kita udah bilang, yuk kita sama-sama belajar bareng, yuk kita sambil pegangan tangan. Saat kamu capek, aku yang kuatin. Saat aku capek, please kuatin aku. Saat kamu lemah, aku mau ingetin. Tapi saat aku lemah, please ingetin aku. Peluk aku. Kalau aku salah, jangan salahin. Peluk aku, sayangi aku, hormati aku. Saat kamu salah dan aku nyalain kamu, bilang sama aku, Tius, jangan nyalain aku, love me. Gitu. Jadi kayak, karena suami istri itu adalah salah satu tempat dimana seharusnya rasa aman itu ada. Seharusnya nggak ada lagi rahasia, ya nggak sih? Ya, tuh. Oh ya, ngomong masalah uangnya tadi. Cinta akan uang itu sangat berbahaya banget. Aku mau ingetin sama kamu sekali lagi, cinta akan uang itu dampaknya sangat berbahaya. Coba, berapa banyak orang mati hanya karena uang? Berapa orang mau bunuh orang lain karena dia dibayar sekian juta, sekian miliar? Berapapun itu harganya. Dia tega loh bunuh orang lain. Kenapa? Karena uang. Berapa banyak keluarga berantakan, warisan, kakak adik jadi musuhan karena uang. Hutang gak dibayar, uang dilariin sama orang, partner kerja, hancur because of money. Tahu ya sekarang, uang itu memang gak segalanya, tapi penting. Meskipun yang paling murah, rezeki yang paling murah, tapi penting banget kita untuk bisa ngerti uang. Berapa banyak watak berubah karena uang. Aku juga salah satu orang yang masuk dalam kategori ini. Aku berubah watakku karena aku punya uang. Dulu aku masih student, masih mahasiswa, gak punya banyak uang, gak bisa kemana-mana. I'm happy, I was happy, Tapi saat aku punya uang, hatiku berubah. Hatiku tuh ke uang gitu. Apa-apa uang. Jadi kayak I was changed. Dan untung aku belakangan ini aku ngerti gitu. Enggak kok, uang itu berkat yang paling murah. Belajar kasih. Aku cerita ya, aku belajar ngasih. Memang ngasih itu enggak cuma uang. Ngasih itu bisa ilmu, ngasih itu bisa waktu, memberi itu bisa pengalaman, makanan, minuman, baju. Kamu bisa kasih itu semua. Tapi uang adalah sebuah benda yang paling gampang yang bisa kamu kasih ke orang lain. Tahu gak sih? Aku dulu alasan, ya ngasih kan gak harus uang, ngasih itu kan bisa ilmu, ngasih itu bisa waktu. Then I realized bahwa uang itu adalah alat untuk diberikan yang paling gampang. Jadi ya aku kasih kamu, aku ada berkat nih, aku kasih. Kalau kamu lagi butuh, aku senang kalau kamu terima. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kayak gitu. Iya, uang. Berapa banyak sih dari kita yang pengen kaya? Di media diberitakan orang sukses itu punya uang banyak. Well, oke, ngerti ya? Berapa banyak orang mikir bahwa sukses itu penilaiannya adalah uang. Kalau dia tiap bulan dapat pemasukan segini, dia itu sukses. Enggak, belum tentu. Menurut aku belum tentu. Menurut aku sukses adalah dimana, mungkin kalau dunia rohani ya, menurut aku sukses adalah ketika kamu menghadap Tuhan dan Tuhan bilang, well done, masuk sama aku ke perjamuan abadi. Buat aku itu sukses. Tapi kalau saat kita ketemu Tuhan, dia bilang, aku gak kenal kamu, mau uangku berapa banyak pun, itu gagal total. Itu yang aku sekarang mulai belajar gitu. Money is not everything. Bahkan itu adalah berkat yang paling murah. Meskipun dari yang paling murah ini justru kita harus belajar dengan baik mengaturnya. Karena siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara yang besar. Jadi aku belajar lagi balik sama hati yang murni lagi gitu. Meskipun hatiku masih banyak banget salahnya, tapi
kembali lagi, God, I'm yours. Tuhan, aku mau belajar kasih yang terbaik. Kalau Engkau kasih aku 24 jam sehari, aku coba belajar ngolah yang baik. Meskipun kadang aku juga masih main game, aku kadang masih nonton, kadang aku juga males. Aku akui, tapi aku mau learn. Aku mau seenggaknya podcast ini jalan, misal gitu. Seenggaknya seminggu sekali keluar, seenggaknya gitu. Itu kan waktu yang aku juga coba manage untuk jadi produktif. Jadi kayak aku masih baca Alkitab tiap pagi dan lain-lain, doa dan lain. Tapi ya udah gitu. Kalau misalnya aku disakiti, dan kita bilang ampuni, ya udah aku belajar ngampuni gitu. Belajar ngalah sama apa yang Tuhan mau lah istilahnya. Aku mau nih mungkin dendam, aku mau nih menyenangkan dagingku dengan mengutuki dia, dengan sumpah serapah sama dia yang udah nyakitin aku. Tapi mungkin Tuhan mau nih beda. Tuhan mau nih aku ngampuni, aku bahkan memberkati musuh-musuhku. Ya udahlah, ngalah. Biarkan aku tuh hidup menyenangkan hatinya Tuhan gitu. Jadi itu yang aku belajar supaya nanti aku tuh bisa sukses saat menghadap Tuhan. Jadi aku tuh masih belum sukses sampai sekarang. Mau aku udah selesai student, aku udah kerja sebagai insinyur. Mungkin orang-orang lain lihat, wow, dia sukses ya, udah punya mobil, udah punya pendapatan tetap, berkeluarga, bisa sewa rumah, bisa jalan-jalan kemana. Cuman tetap itu semua karena kami berdua atur uang supaya bisa kesini, bisa ngasih juga. Tapi buat aku sekarang, pengertianku yang sekarang, aku masih belum sukses. Nanti aku bakal tahu aku sukses apa enggak saat aku menghadap Tuhan. Aku pengen tahu dia bilang apa, dan aku benar-benar berharap dia bilang sama aku, Tius, well done. Wow, gitu aja sih dari aku. Ya, 3 propaganda ini yaitu kecantikan, pernikahan sama uang. Aku harap kamu bisa learn sesuatu. Dan aku hari ini gak ada quotes. Aku harap kamu tetap setia dalam perkara apapun yang sedang kamu hadapi, yang dipercayain sama kamu. Jangan nyerah. Proses hidup itu adalah pembentukan karakter. Be the best version of yourself. Okay? Thank you for listening, and kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. And never forget that you are very blessed.